Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial mengelola sebuah LMS pada suatu web. Di sini saya menggunakan aplikasi LMS yang sudah ada, ya, yang digunakan oleh sebuah kampus. Sebelum kita masuk pada tutorialnya, bagaimana kita mengelola sebuah atau suatu LMS yang digunakan untuk pendidik ataupun untuk peserta didik. Sebelumnya, di sini saya sudah masuk pada layar Google. Kita pastikan dulu koneksi internetnya kita. Di sini kita pastikan sudah terhubung pada internet. Selanjutnya kita menuju ke aplikasi LMS-nya. Kita ketik pada pencarian atau kolom pencarian Gnomio. Ini aplikasi yang contoh aplikasi LMS yang pada video ini saya akan jelaskan bagaimana mengelolanya atau menggunakannya. Ini aplikasi e-learning pasca iain pare.gnomio.com. Kita klik. Nah, ini tampilan awalnya. Karena di aplikasi LMS ini kami sudah ditambahkan sebagai pengelola, jadi sudah muncul beberapa menu di sini. Oke, sebelumnya kita perlu masuk atau login dulu ya pada aplikasi LMS ini. Kita klik di sini login atau masuk. Di sini ya, untuk bisa masuk di sini perlu mendaftar dulu. Di sini saya tidak perlu menjelaskan lagi karena kita sudah mendaftar langkah awalnya, jadi kita sudah bisa langsung masuk pada aplikasinya. Nah, ini halaman utama pada aplikasi LMS yang kita akan pakai. Ada beberapa fitur di sini, ada beranda, dashboard, dan pelatihan kita. Di sini saya coba jelaskan tutorial bagaimana kita mengelola atau mengelola sebuah LMS atau kita mengembangkannya. Kita pilih misalkan di sini. Di sini sudah ada izin atau siapa-siapa yang bisa mengelola LMS daripada web Gnomio ini. Di sini contohnya kami di sini pengajar atau pengelola, misalkan diberi akses per kelompok atau 2 pengajar. Saya contohkan di sini, misalkan ada nama saya di sini, Nazaluddin. Kita coba. Oke. Baik. Ini halaman utama daripada LMS yang kita kelola. Di sini contoh di sini ada 2 pengajar ya, atau 2 pengelola.
ada pengelola pengajar pertama. Ada pengajar pertama di sini, yaitu Narta Susanti dan saya sendiri Nazarudin. Saya akan mencoba menjelaskan bagaimana kita memasukkan fitur-fitur ataupun konten-konten pada LMS, pada aplikasi LMS Gnomio ini. Misalkan di sini kita mulai dari konten, misalkan topik atau konten umumnya, ada perkenalan sini, ada pertemuan pertama. Misalkan kita isi pertemuan pertama, di sini ada kontrak belajar. Di sini ada dalam bentuk dokumen atau dalam bentuk penugasan. Oke. Selanjutnya kita coba masuk pada memasukkan bagaimana kita memasukkan konten-konten atau modul pada LMS ini. Kita masuk, misalkan kita bahas pada sesi pembelajaran saya sendiri. Kita masuk. Misalkan saya akan menjelaskan pada sesi pembelajaran atas nama saya sendiri. Di sini pertama kita menentukan topik-topiknya. Di sini ada dibagi beberapa topik. Kita misalkan ada topik 1, ada topik 2, topik 3, dan seterusnya. Bisa kita tambahkan sesuai kebutuhan. Oke. Jadi sebelum kita memasukkan konten-konten ataupun bahan modul daripada LMS ini, di LMS ini kita perlu mengaktifkan dulu mode edit di pojok kanan atas ini. Baik, setelah mode edit diaktifkan, kita sudah memiliki akses untuk memasukkan konten-konten yang perlu kita tambahkan dalam LMS ini. Misal kita masuk pada sesi pembelajaran saya di sini. Nah, ini ada beberapa topik yang saya sudah masukkan ya. Dan ada juga subtopik yang saya masukkan, termasuk topik UTS dan UAS-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu dari, misalkan kita masuk pada topik pertama. Nah, misalkan kita tambahkan dulu topik di sini, misalkan kita pilih topik. Nah, topik apa yang kita akan masukkan di sini? Contoh yang seperti ini, topik 1, kita masukkan judulnya. Kita edit di sini, edit. Nah, ini kita masukkan topik yang kita inginkan. Seperti tadi, misalkan topik 1. Dan kita masukkan deskripsi daripada topik ini. Misalkan kita isi judul daripada topik kita, ataupun tema yang akan kita masukkan terkait topik 1 ini. Terus kita simpan. Contoh, misalkan kita simpan di sini, maka akan muncul yang topiknya pada halaman LMS-nya. Ini kita masuk pada bagian saya. Ini tadi topik 1, contoh. Nah, kita isi dan penulisannya pun bisa kita sesuaikan, judul ataupun deskripsinya tadi. Selanjutnya, daripada topik ini bisa kita tambahkan beberapa aktivitas atau kolom. Misalkan di sini ada kolom Word, kolom deskripsi, ada juga kolom PDF di sini, modul, ada juga subtopik ini. Kita tambahkan subtopik. Di dalam subtopik ini ada topik atau ada aktivitas-aktivitas di sini. Nah, contoh kita tambahkan kolom deskripsi. Nah, di sini ada aktivitas atau sumber yang perlu kita tambahkan di sini. Nah, ini semua aktivitas atau menu-menu yang perlu kita tambahkan di dalam
LMS. Misalkan di sini ada area teks dan media seperti tadi, ada kolom area teks. Bisa juga kita tambahkan berkas, baik itu Word, PDF, atau sejenisnya, buku, ataupun kuis. Di sini ada juga link, kita tambahkan di sini, ataupun penugasan, kita berikan penugasan kepada peserta didik. Misalkan kita berikan kolom teks di sini, maka akan muncul kita tambahkan judul kolom teksnya, misalkan catatan. Terus tambahkan teks yang untuk instruksi daripada kolom ini. Siswa mencatat rangkuman. Terus kita simpan. Nah, maka akan muncul di sini tadi, di aktivitas yang kita tambahkan atau konten. Nah, ini kolom teks tadi, kita tambahkan kolom teks. Kita ada instruksinya muncul di sini. Contoh yang seperti ini kolom teks. Terus ini aktivitas berkas. Kita memasukkan berkas di sini. Nah, contoh tadi ada pilihan aktivitas di sini. Ada menu-menu aktivitas yang kita tambahkan pada kolom LMS itu. Ada berkas, bisa kuis, kita memberikan kuis, atau kita memasukkan folder ataupun buku juga bisa, memberikan atau memasukkan umpan balik. Ini adalah aktivitas-aktivitas atau sumber yang bisa kita masukkan sebagai konten daripada di LMS yang kita kelola. Nah, ini contohnya. Saya sudah mengisi di sini kan daripada kolom teks tadi, terus ada berkas, tambahkan berkas. Nah, ada juga di sini buku. Terus ada link di sini, ini contoh link. Kita masukkan link, misalkan di sini kita tulis linknya apa, baru kita salin linknya, tempel di sini link yang kita masukkan, baru tambahkan di sini. Baru kita perlu centang di sini. Tujuannya kenapa di sini kita perlu centang, agar deskripsi yang atau nama maupun deskripsi daripada link ini bisa muncul di halaman utama di LMS ini. Ini contohnya. Jadi banyak aktivitas yang atau konten-konten yang kita bisa masukkan di sini. Ada bahan ajar atau dalam bentuk dokumen berkas ya. Di sini kita masukkan berkas seperti bahan ajar atau ringkasan materi. Terus ada bisa memberikan penugasan di sini dan link tadi. Nah, contoh kita berikan penugasan di sini. Saya buat baru di contoh tadi. Oke, ini contoh saya akan membuat kita memberikan penugasan kepada peserta didik. Ini tadi kita sudah masukkan kolom teks, kita misalkan tambahkan ini, kita memberikan penugasan ya. Saya akan menjelaskan bagaimana kita memberikan penugasan di sini. Kita klik aktivitas yang kita perlukan, kita pilih menu tugas di sini. Penugasan ini ada, kita klik. Nanti akan muncul kolom terkait penugasan baru. Kita berikan di sini nama penugasannya. Ini
Misalkan di sini penugasan resume materi atau ringkasan materi. Terus terkait deskripsi di sini kita bisa menuliskan instruksinya. Silakan membuat ringkasan dari materi yang sudah ada. Terus kita centang di sini agar instruksinya bisa muncul. Di sini juga kita bisa ini bisa kita pindahkan di bawah instruksi aktivitasnya. Terus ini bisa kita ganti dengan penugasan resume materi. Tugas meringkas materi. Terus di sini ada berkas yang bisa kita upload sebagai penugasan itu, misalkan kita berikan berkas Word ataupun soal atau template tugas yang kita akan berikan kepada peserta didik. Di sini ada tersedia kolom upload berkas untuk mendukung penugasan yang kita akan berikan. Terus ada juga di sini tersedia fitur-fitur atau setting daripada penugasan ini, misalkan dari tanggal batas akhir daripada penugasan ini kita bisa setting tanggal batas akhirnya daripada tugas yang akan kita berikan ini sampai kapan, terus izin siapa saja yang bisa pengajuan atau yang memberikan jawaban daripada tugas ini semua ada. Terus tipe pengajuannya juga bisa kita sesuaikan di sini, jumlah maksimal berkasnya berapa, maksudnya berkas tugas ya yang dikumpulkan itu maksimal berapa berkas kita bisa setting jumlahnya. Terus ukuran unggah berkasnya itu kita bisa kasih pilihan juga di sini, misalkan 2 MB ataupun dalam bentuk yang lain ukurannya kita bisa setting. Selebihnya setelah itu kita bisa setting juga tipe berkas yang diterima. Bisa di sini tipe berkasnya ini ya, ada pilihannya. Baik itu semua jenis berkas, gambar, dokumen, PDF, audio, banyak pilihan di sini tipe berkasnya. Kita bisa milih semua jenis berkas, misalkan baru simpan. Nah, setelah semua ini setting daripada konten penugasan atau kolom penugasan ini selesai, kita bisa simpan dan tampilkan. Nah, ini muncul. Kita kembali ke misalkan di halaman awal, tampilan awal. Ini tadi contoh sesi pembelajaran saya. Kita memasukkan penugasan. Kita memasukkan konten terkait penugasan dari di dalam LMS. Contoh tadi sudah dijelaskan ini. Dan masukkan konten-konten atau aktivitas lain pun seperti buku, link, ataupun refleksi peserta didik, ataupun kuis, ini kuis, tes akhir sumatif misalkan, atau kita memberikan kuis pada akhir pembelajaran. Ini tadi sama, misal kita tambahkan misalkan di situ aktivitasnya kita tambahkan kita memberikan kuis pada peserta didik. Sini kita memberikan nama, misalkan tadi tes akhir sumatif bab, terus deskripsinya apa, terus kita simpan. Nah, misal kita contohkan tadi yang sudah kita buat ini,
ada instruksinya, bisa kita lihat di sini. Setelah kita tambahkan namanya tes mata privat, terus kita deskripsinya atau kita tambahkan instruksi daripada kuis yang kita akan berikan kepada peserta didik. Peserta didik mengerjakan teks summatif akibat melalui link kuisis berikut ini. Ini saya membuat kuis di sini dalam bentuk aplikasi kuisis. Jadi saya di sini melampirkan di deskripsinya ini link kuisis untuk peserta didik melakukan penilaian asesmen ataupun kuis yang saya bagikan di kuisis ini. Bisa juga di sini kita memberikan pertanyaan daripada kuis itu. Kolom ini kita isi beberapa pertanyaan, baru kita simpan dan tampilkan. Jadi kita bisa isi sesuai kebutuhan ataupun yang kita inginkan di sini. Baik, selanjutnya kita contohkan juga di sini, misalkan kita menambahkan aktivitas yang lain. Ini tadi kita sudah membuat konten. Kalau misalkan terus kita menambahkan berkas dalam hal ini modul ajar, kita memberikan penugasan, kita memberikan kuis. Inilah aktivitas-aktivitas yang perlu kita tambahkan di LMS yang kita LMS yang kita kelola. Dan kita bisa tambahkan subtopik atau topik selanjutnya. Nah, ini ada topik 2, seterusnya topik 3, begitu. Selanjutnya terakhir mungkin saya akan menjelaskan juga di sini, misalkan bagaimana kita membuat soal atau membuat topik di sini TS. Kita memberikan penugasan atau UTS kepada peserta didik. Misalkan di sini kita pilih aktivitasnya. Kita memberikan aktivitas dalam bentuk UTS misalkan. Berarti kita memilih kuis sama seperti tadi ya. Kita memilih menu kuis di sini. Baru kita pilih judulnya, deskripsinya, instruksi kuisnya seperti apa, baru simpan. Begitu. Saya kira ini sama ya, sama dengan kita memberikan penugasan atau kuis tadi. Terkait kuis, baik. Selanjutnya kita cek kembali di sini kuis. Ini UTS yang kita sudah. Oke, terkait kuis ini tadi bisa kita masukkan link. Saya ulangi kembali ya, bisa kita masukkan link ataupun soal daripada kuis yang kita tugaskan. Oke, mungkin untuk sementara itu dulu penjelasan atau tutorial mengelola sebuah LMS, bagaimana kita memasukkan konten-konten maupun modul yang ada di dalam sebuah LMS untuk kita kelola. Dalam hal ini kegiatan pembelajaran maupun kegiatan-kegiatan yang seperti pelatihan. Inilah contoh tutorial yang bisa saya jelaskan dan saya bisa sharing untuk teman-teman semua. Selanjutnya nanti kita akan bahas pada tutorial selanjutnya. Mungkin sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.